7 kebiasaan yang merusak tubuh kamu. Banyak dari kita yang tidak menjaga kesehatan tubuh karena kita lalai betapa pentingnya kesehatan bagi tubuh kita. Ketika tubuh kita itu sehat, maka semua yang meliputinya seperti perasaan dan pikiran juga otomatis akan sehat. Karena pikiran, tubuh, dan juga perasaan adalah satu sistem. Ketika salah satunya error, maka error semua. Misalnya, kamu pikirannya stres, maka perasaan dan tubuhmu cenderung juga nggak beres. Atau ketika kamu habis putus cinta, galau, maka pikiran dan tubuhmu juga akan mengalami hal yang serupa. Dan ketika misalnya kamu pulang kerja, kamu merasa capek, lelah, maka pikiran dan perasaan kamu itu juga otomatis akan merasakan apa yang tubuhmu rasakan. Jadi dengan kita menjaga kesehatan tubuh, maka akan menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita dengan baik. Jadi apa saja hal yang merusak tubuh kamu? Yang pertama adalah kelebihan gula dan garam. Kebanyakan kita itu hanya mengenal kelebihan gula, tapi ada sisi lain bahwa ketika kita kelebihan garam, itu juga membuat tubuh kita jadi tidak maksimal. Jadi penting untuk seimbang antara yang manis, gulanya, dan garamnya harus pas. Tidak berlebihan satu dengan yang lainnya. Ketika kita bisa mengurangi garam ataupun gula yang berlebih untuk kita konsumsi, itu membuat tubuh kita jadi semakin sehat dan lebih berdaya lagi. Karena kelebihan garam dapat merusak fungsi ginjal kita. Hal ini terjadi karena ketika garam yang ada di dalam tubuh kita terlalu tinggi, itu membuat protein yang ada di dalam tubuh kita itu terbuang lewat urin kita. Akibatnya, ginjal akan bekerja lebih keras untuk menyaring protein dan menghasilkan urin. Sedangkan ketika kelebihan gula, dampaknya tubuh kita jadi mudah lemas dan mudah merasa lelah. Peningkatan kadar gula dalam darah juga mengakibatkan perubahan pada warna kulit kita. Dan cenderung perubahannya menjadi lebih gelap, khususnya di daerah lipatan-lipatan, misalnya di leher ataupun di kaki, ya di dengkul ataupun di bagian yang berlemak. Dan yang kedua, keseringan masturbasi. Nah, bagi kamu yang sering melakukan itu, justru itu merusak tubuhmu sendiri. Ditambah ketika kamu melakukannya dengan menonton. Ketika kamu sambil menonton dan kamu melakukan itu, maka dua hal yang kamu rusak, yaitu otak kamu dan juga sistem syaraf kamu. Karena biasanya kita saat melakukan hal itu tidak menikmatinya, justru seperti bernafsu, ingin melepaskan hasrat seksualitas yang ada di dalam diri. Jadi bukan berarti tidak boleh, kamu sah-sah saja melakukan itu, namun jangan keseringan. Yang ketiga, kecanduan akan sesuatu. Ketika kita sudah melakukan apapun itu dan kita merasa kecanduan, itu sebenarnya juga sudah tidak baik. Ketika sudah kecanduan, maka yang bekerja adalah sistem syaraf kita. Sistem syaraf simpatetik dan parasimpatetik. Kita jadi mempunyai gerak refleks tertentu akan hal tersebut. Jadi misalnya gini, biasa kita main game. Ketika kita tidak main game, kita merasa gelisah, kita merasa kepikiran terus. Bahkan mungkin kita jadi merasa kayak orang sakau. Ya, nggak enak banget rasanya ketika tidak main game. Begitupun dengan kecanduan-kecanduan yang lainnya. Artinya, kecanduan itu tidak hanya tentang obat-obatan atau hal-hal yang dilarang, tapi hal-hal yang diperbolehkan juga itu bisa menjadi kecanduan. Seperti kecanduan gula, kecanduan tadi masturbasi, kemudian kecanduan-kecanduan yang lainnya yang mungkin diperbolehkan tapi berdampak pada hidup kamu sendiri. Kemudian yang keempat, sering menahan emosi. Loh, kenapa kok menahan emosi itu justru merusak? Karena kebanyakan kita itu menahan, bukan mengendalikan. Ketika kita bisa mengendalikan, itu seperti halnya begini. Kita misalnya dari Jakarta ke Bandung.
Untuk supaya kita di perjalanan aman, tidak mules, tidak PAB, tidak kencing terus, atau tidak lapar, maka kita perlu menjaga diri kita. Misalnya konsumsi makanan yang sehat, kemudian minumnya cukup, kemudian buang air besar dulu, sehingga dalam perjalanan itu lancar. Itu yang disebut sebagai pengendalian diri. Jadi bukan ditahan, udah mau meledak baru ditahan. Tapi sebelum-sebelumnya tidak pernah dikendalikan. Misalnya nih, kamu suka marah-marah. Apa yang membuat kamu suka marah? Pemicunya apa sih? Misalnya omongan tetangga. Ya maka jangan bergaul dengan tetangga. Misalnya kamu suka terpancing akan sesuatu, maka jangan dekati hal yang memancing kamu. Kalaupun terpaksa, ya kamu berdamai dengan hal tersebut. Sehingga kamu jadi lebih bisa mengendalikan diri kamu, tidak menahan. Segala sesuatu yang ditahan pasti akan meledak pada akhirnya. Jadi ibaratnya kayak bom waktu. Mungkin saat ini tidak terjadi apapun ketika kamu menahan emosi kamu. Tapi ketika kamu tahan, tidak pernah kamu rilis, tidak pernah kamu keluarkan, tidak pernah kamu lepaskan, maka yang terjadi adalah emosi tersebut akan keluar dengan caranya sendiri. Misalnya dengan memberikan penyakit, misalnya kamu jadi melakukan tindakan yang di luar batas wajar seharusnya. Misalnya kamu marah, tiba-tiba ketika kamu sudah meluapkan marah kamu baru sadar, oh ternyata kok aku semarah itu, kok begitu. Nah, hal itu jangan sampai terjadi. Caranya yaitu dengan mengendalikan diri kamu. Mengendalikan apa yang masuk ke panca indera kamu sendiri. Kemudian yang kelima, keseringan makan junk food atau makanan-makanan yang tidak sehat. Tinggi kalori, kemudian tinggi gula, lemak. Maka kamu kurangi hal-hal itu. Mending makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang memang kamu olah sendiri, atau diolah oleh orang tua kamu, oleh pasangan kamu, dan usahakan untuk memenuhi yang dibutuhkan tubuh, bukan memenuhi yang dibutuhkan pikiran. Kalau dibutuhkan pikiran, maka nggak ada habisnya. Kamu pengen jajan ini, pengen jajan itu, karena pikiranmu. Kamu melihat misalnya iklan atau melihat ada promo, kamu jadi pengen, padahal tadinya nggak pengen. Ketika yang dibutuhkan tubuh, maka kamu akan lebih berdaya, lebih sehat, dan tubuhmu jadi lebih berstamina. Yang tadinya mau sakit, jadi nggak sakit. Itu kalau kita memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk lebih detailnya, supaya kita bisa membedakan kebutuhan tubuh dengan apa yang kita pikirkan atau dari keinginan, kamu bisa mengikuti private coaching hypnoseduction. Di situ aku ajarkan caranya, dan kamu mengalaminya sendiri sehingga kesadaran kamu meningkat. Kamu bisa membedakan kedua hal itu dengan lebih jelas. Kemudian yang keenam, stres yang berlebih. Stres itu bagus bagi tubuh kita ketika kadarnya pas. Tapi kalau kadarnya berlebih, maka membuat diri kita jadi merasa tidak punya tenaga. Stres itu bukan berasal dari pikiran, stres itu berasal dari tubuh kita. Tubuh kita yang merasa tidak nyaman, tubuh kita yang merasa kurang piknik, kurang rileks, sehingga stres. Karena stres itu adalah ketegangan yang dihasilkan otot dan syaraf tubuh kita. Ketika tubuh kita tegang, tidak rileks, tidak santai, maka kita jadi spaneng orangnya, mudah meledak. Itu bagus ketika kamu alihkan atau salurkan dengan olahraga. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kamu tegang seperti itu, tapi bawaannya marah-marah, penyalurannya itu tidak bagus, atau ketika kamu tegang malah kamu jadi misalnya merasa horny, ya, merasa libidomu meningkat, itu justru juga kurang bagus. Akhirnya akan kamu melakukan hal-hal yang tadi di poin kedua. Jadi lebih baik stres itu kadarnya cukup sehingga itu bermanfaat bagi tubuhmu. Sering-sering untuk mengolah nafas, terutama nafas dari perut kamu, sehingga kamu jadi tidak mudah tegang, kamu lebih rileks. Kemudian yang ketujuh, tidak cukup gerak. Ketika kamu nih males-malesan, mager, nggak bergerak, tidak melakukan sesuatu, hanya rebahan saja di kasur, maka tubuhmu akan jadi manja karena tidak melakukan hal yang produktif.
kamu tidak menggunakan perangkat yang sudah Tuhan titipkan ke kamu, yaitu tubuhmu yang begitu sempurna. Ketika kamu saja tidak mencintai, tidak merawat, tidak menghargai tubuhmu, ya jangan salah kalau tubuhmu nanti diambil lagi oleh yang menitipkanmu itu. Jadi begitu saja yang mungkin bisa aku sampaikan. 7 hal ini, jika ada pertanyaan atau konten yang ingin dibahas, kamu bisa komen di bawah, dan see you di next video.